Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan diproses, dibentuk, diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel program Renungan Harian ini, saudara, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Harian ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, Engkau yang memandang setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah hari ini mereka diperlengkapi lagi, diproses, dibentuk lagi melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji-Mu dan rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap wanita-wanita hebat ini, dan Tuhan juga memberkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dan apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Video ini adalah video terakhir kita akan belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Elisabet. Seorang wanita hebat yang mengalami masalah dalam hidupnya, tetapi dia hadapi masalahnya dengan benar, dan akhirnya dia mengalami mujizat. Masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat dalam hidupnya. Di video pertama dan kedua kita sudah belajar, saudara, dan video ketiga ini kita akan belajar prinsip ketiga, apa yang dilakukan oleh seorang Elisabet, seorang wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan. Saya akan kembali membacakan nats firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya itu." Puji Tuhan, saudara. Di dalam video sebelumnya, baik video pertama dan kedua, kita sudah belajar bahwa Elisabet adalah seorang istri dari seorang imam. Dia adalah istri dari seorang hamba Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, ternyata dia menghadapi masalah dalam hidupnya, di mana dia mandul dan tidak bisa mengandung dan tidak bisa melahirkan.
Artinya apa saudara? Sekalipun Elisabet dan suaminya, mereka adalah keturunan hamba Tuhan, mereka hidup sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka mengalami masalah dalam hidupnya. Itu sebabnya saat ini saya mau berkata kepada saudara, bahwa masalah itu sesuatu yang biasa karena semua orang pasti akan mengalami masalah. Tapi di video pertama kita sudah belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Elisabet, di mana saat dia mengalami masalah, dia tetap hidup benar dan saleh bersama dengan suaminya. Mereka saling menopang untuk tetap hidup dalam kebenaran dan hidup seturut firman Tuhan. Artinya saudara, dalam masalah dia tetap jalani hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya tidak heran pada masa tuanya, di saat yang paling tidak mungkin, di sana Tuhan menjawab dan akhirnya Elisabet mengandung. Elisabet, perempuan hebat itu, mengandung seorang anak laki-laki, seorang anak yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Satu berkat yang besar, satu karunia Tuhan yang besar bagi Elisabet. Saudara, kenapa dia mengalami mujizat? Karena dia tetap hidup dalam kebenaran sekalipun dia mengalami masalah dalam kehidupannya. Dan yang kedua, kita juga sudah belajar bahwa Elisabet, perempuan hebat itu, dia tetap berdoa bersama suaminya, mendoakan supaya dia bisa mendapatkan keturunan, supaya kandungannya bisa dibuka. Dan saudara, dia berdoa bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan 1 tahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun sampai mereka lanjut usia. Doa itu karena itu berhubungan dengan keturunan. Saya percaya di masa-masa awal pernikahan mereka, saat mereka melihat tanda-tanda belum ada, saya percaya sebagai hamba Tuhan mereka sudah mulai berdoa. Tetapi kemudian doa itu belum dijawab. Dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun belum dijawab, saudara. Tetapi yang luar biasa, Elisabet dan suaminya, mereka tetap hidup dalam doa. Mereka tetap berseru kepada Tuhan, mereka tetap mendoakan masalah yang mereka alami, sehingga pada akhirnya mereka mengalami mujizat dan campur tangan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang saya ingin kita belajar di dalam video ini, apa yang mereka lakukan, apa yang Elisabet lakukan sebagai perempuan hebat yang akhirnya mengalami mujizat. Apa yang Elisabet lakukan saat dia mengalami masalah dalam hidupnya. Saudara, dikatakan bahwa di ayat 8, pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Artinya apa di sini, saudara? Zakaria, dia tetap melayani Tuhan sampai lanjut usianya. Padahal dia tidak memiliki keturunan. Dan kenapa Zakaria bisa tetap melayani Tuhan sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun masalahnya belum selesai? Saya percaya karena ada seorang perempuan hebat di belakangnya, di mana perempuan hebat ini menopang suaminya untuk tetap melayani Tuhan sekalipun doa mereka belum dijawab. Bisa saja Elisabet berkata, "Sudahlah Zakaria, sudah sekian lama engkau melayani Tuhan, sudah sekian lama kita melayani Tuhan, tetapi doa kita tidak dijawab-jawab. Apa kata orang kalau begini? Aku tidak mau lagi melayani kalau begini." Bisa saja Elisabet mengambil sikap itu. Bisa saja Elisabet berbuat seperti itu, saudara. Tetapi yang bisa kita lihat di sini adalah Zakaria tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada seorang perempuan hebat yang menopang dia dalam pelayanan. Ada seorang Elisabet yang sekalipun ada masalah yang dia hadapi, dia tetap hidup melayani Tuhan dan dia topang suaminya untuk tetap melayani Tuhan. Wajar, saudara, kalau pada akhirnya mulai ayat 13, malaikat pun turun dari sorga untuk menyampaikan kepada Zakaria dan Elisabet bahwa Elisabet akan mengandung dan akan lahir seorang anak yang luar biasa yang akan membaptiskan Tuhan sendiri, yaitu
Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, yang ketiga yang kita bisa belajar dari Elisabet perempuan hebat ini adalah bahwa sekalipun dia punya masalah dalam hidupnya, namun dia tetap melayani Tuhan dan dia topang dan dorong suaminya untuk tetap melayani Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jadilah wanita hebat, di mana wanita hebat adalah wanita ketika dia mengalami masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Dia tidak ngambek, dia tidak marah, dia tidak protes. Tetapi sekalipun ada masalah dan persoalan yang dia alami, dia tetap layani Tuhan dan dia topang suaminya untuk melayani Tuhan. Halo wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Apakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah dalam kehidupan saudara? Dan atas adanya masalah itu, apakah saudara tetap hidup semangat melayani Tuhan? Ataukah saudara mulai mundur daripada Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Elisabet, maka apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, masalah seberat apapun itu, tetaplah hidup melayani Tuhan. Tetap topang suamimu kalau engkau sebagai suami, kalau engkau sudah berkeluarga. Tetap topang suamimu untuk dia bisa hidup seturut dengan firman Tuhan, dia tetap melayani Tuhan. Kalau saudara masih sendiri, hai wanita-wanita hebat, tetaplah melayani Tuhan. Lakukan sesuatu, berbuat sesuatu, layanilah Tuhan dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, tetaplah layani Tuhan. Tetap saling menopang untuk melayani Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Elisabet wanita hebat, sungguh luar biasa. Itu sebabnya dia mengalami mujizat pun adalah mujizat yang sungguh luar biasa. Saudara, mulai dari video pertama di dalam pembahasan tentang Elisabet perempuan hebat itu, kita sudah belajar bahwa Elisabet sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia istri seorang imam, tetapi dia memiliki masalah di mana dia mandul. Artinya semua orang bisa mengalami masalah saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi masalah yang kita alami dalam hidup kita. Elisabet perempuan hebat itu akhirnya mengalami mujizat. Kandungannya yang mandul pun akhirnya bisa melahirkan. Lalu kemudian mereka yang sudah lanjut usia pun bersama dengan suaminya, dan tidak mungkin lagi, itu pun bisa Tuhan lakukan mujizat sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Saudara, yang pertama kita belajar, Elisabet perempuan hebat itu, dia tetap hidup dalam kebenaran bersama dengan suaminya. Dia topang suaminya untuk hidup dalam kebenaran. Dia jalani hidup dalam kebenaran. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar, maka jadilah perempuan hebat yang tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup saleh, supaya mujizatnya dinyatakan bagi saudara. Yang kedua yang kita belajar dari Elisabet perempuan hebat itu adalah dia tetap berdoa. Mulai dari awal pernikahannya sampai lanjut usianya, dia tetap berdoa sampai pada akhirnya doa itu dijawab oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara mau dan rindu melihat mujizat Tuhan, tetaplah berdoa sekalipun mungkin sampai saat ini doamu sudah bertahun-tahun belum dijawab oleh Tuhan. Tetaplah berdoa. Dan yang ketiga kita belajar dari seorang Elisabet, di mana sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun masalah belum selesai, dia tetap melayani Tuhan. Dia topang suaminya untuk melayani Tuhan. Hari ini pun saya mau mendorong saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Dan kalau saudara sebagai seorang istri, topang suami saudara untuk tetap hidup dalam pelayanan. Puji Tuhan saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, kalau saudara rindu menjadi wanita hebat, maka apapun yang saudara alami, hiduplah dalam kesalehan, hiduplah dalam kebenaran. Apapun yang saudara alami, tetaplah berdoa. Dan apapun yang saudara alami, tetaplah layani Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan menjadikan saudara perempuan-perempuan hebat
di mata Tuhan. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari wanita hebat, yaitu Elisabet, di mana saat dia mengalami masalah dalam kehidupannya, di mana dia belum dikaruniai seorang anak, tetapi namun demikian dia tetap hidup saleh, dia tetap berdoa, dia tetap melayani Tuhan. Bapa di sorga, biarlah semua perempuan-perempuan hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka tetap hidup dalam kebenaran. Hamba berdoa mereka jalani hidup dalam kebenaran. Mereka tetap berdoa. Hamba berdoa supaya mereka tetap kuat untuk berdoa. Dan kemudian mereka tetap melayani Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan menjamah mereka, memanggil mereka, dan mereka tetap hidup melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa dan serahkan semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang terus akan diproses menjadi wanita hebat. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan-renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini telah memberkati saudara, membangkitkan iman saudara, dan membaharui saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara, bagi segala pergumulan-pergumulan hidup saudara saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita ketika kita bersepakat dengan percaya, dengan merendahkan diri, memohon di hadapannya. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kesempatan yang Dia beri bagi kita untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas waktu ini. Kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Anak-anak-Mu ini sudah diberlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memproses, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, dan tiba waktunya saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Tuhan kiranya yang mendengar doa-doa kami, Engkau Allah yang mendengar seruan-seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman. Engkau hadir bersama kami, dan Engkau kiranya yang menjawab seruan dan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kehidupan mereka, wanita-wanita hebat yang masih single. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan pasangan hidup, Tuhan yang tolong berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika wanita-wanita hebat ini sudah menikah, berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Jadikan mereka jadi istri yang baik, menjadi penolong bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang berhasil ya Tuhan. Ketika ada istri-istri mereka yang menopang mereka, berkati para wanita hebat ini. Jadikan anak-anak-Mu ini semuanya menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi istri yang baik bagi suaminya. Berkati mereka Bapa, dalam nama Yesus. Jadikan mereka menjadi istri penolong, menjadi istri penopang bagi suaminya. Dan berkati mereka juga ya Tuhan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jamah mereka, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka dalam karakter Kristus. Berkati wanita-wanita hebat ini untuk mereka kuat dalam firman Tuhan, untuk mereka bertekun dalam firman Tuhan, supaya mereka juga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan,
Dan Tuhan kiranya yang menolong wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Engkau mengenal setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, baik mereka yang masih single, baik mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal mereka, dan Engkau tahu segala pergumulan pribadi mereka. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah pribadi mereka. Tuhan memberkati. Jika mereka punya masalah di tengah keluarga, Tuhan juga yang menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah persoalan yang dia alami di tengah keluarga dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ini yang adalah orang tua dan mereka punya masalah dengan anak-anaknya, berkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kelak anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil karena ada ibu mereka yang mendidik mereka, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada wanita-wanita hebat ini yang mempunyai masalah dengan suaminya, di mana suaminya menjadi pergumulan karena mungkin suaminya terikat dengan obat-obatan terlarang. Ada begitu banyak suami-suami yang terikat dengan obat-obatan terlarang, dan istri-istri begitu tersiksa, bahkan sering mengalami penganiayaan. Kalau ada anak-anakmu ini yang mengalami situasi yang demikian, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat obat-obatan terlarang dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang mungkin terikat judi sehingga ekonomi mereka hancur dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat dengan minum-minuman keras dalam nama Yesus. Dan jamah suami mereka Tuhan yang mungkin terikat dengan perselingkuhan dalam nama Yesus, terikat dengan perzinahan dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu ini, jamah mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan sebagai wanita-wanita hebat dalam menghadapi suami mereka Tuhan. Dan jamah mereka, pakai mereka untuk keselamatan suaminya. Jamah suami-suami mereka, biar Tuhan jamah dan ubahkan ya Tuhan, sehingga suami mereka bertobat. Berkati anak-anak-Mu ini sebagai wanita hebat. Mereka tangguh menghadapi semuanya sampai mereka melihat mujizat yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati jamah semua ya Tuhan, anggota keluarga mereka, semuanya berfungsi, berperan sebagaimana seharusnya. Anak-anak-Mu ini sebagai istri di tengah keluarga, mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga di tengah keluarga mereka. Suami-suami mereka berfungsi sebagai imam yang akan memimpin keluarga-keluarganya menjadi takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka untuk mengabdi bagi orang tua dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang masih bekerja,
baik mereka yang masih single, mereka sedang meniti karir mereka. Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka sebagai pegawai, apakah mereka sebagai PNS, apakah mereka sebagai honorer, atau apapun yang menjadi peran mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam meniti karir mereka. Mungkin ada mereka yang jadi TKW, merantau ke luar negeri sana untuk bekerja, mencari nafkah. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini. Engkau hadir bersama mereka. Jika ada anak-anak-Mu ini yang ibu rumah tangga tetapi juga sebagai wanita karir untuk menopang ekonomi keluarga, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, tolong mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berperan sebagai wanita karir juga dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap mengutamakan keluarga mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk menopang ekonomi keluarga. Berkati para wanita ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Dan mereka juga berperan sebagai wanita karir. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin karena situasi ini ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya yang menolong. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ekonomi mereka Tuhan. Bangkitkan ekonomi mereka. Jika mungkin saat ini ekonomi mereka mengalami penurunan, kiranya Tuhan memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tuhan yang bekerja memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ekonomi anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang masih lajang saat ini, masih single, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati masa depan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan memberkati mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka. Berkati mereka dari sekarang ya Tuhan. Jika mereka masih ada dalam pendidikan, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Jika mereka sedang meniti karir, Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan menjamin masa depan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Jika ada mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, hamba memohon di hadapan-Mu. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi saudara yang sakit. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, jika ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang tidak ada orang yang tahu, hanya mereka yang tahu, tetapi Tuhan juga tahu. Itu sebabnya ulurkan tangan-Mu, memberkati anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang sedang ada dalam kondisi single parent ya Tuhan. Bagi anak-anaknya, mereka sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati hidup mereka. Beri kekuatan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini situasi mereka sedang ada dalam keadaan mereka sebagai wanita janda ya Tuhan.
Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan ada, Tuhan hadir memberkati mereka. Berkati juga para lansia ya Tuhan, berkati mereka di masa tua mereka. Para pensiunan, Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, dan kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, hari ini iman saudara dibangkitkan, saudara disegarkan, dan saudara hari ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jalani hari saudara hari ini dengan penuh dengan ketentraman yang daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah saudara wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Penuh pengorbanan.